Bayangkan sebuah kubur yang dijaga tentara Romawi dan ada batu besar menutup pintunya. Para murid Yesus ketakutan, harapan mereka seolah sudah mati bersama gurunya. Namun pada pagi hari yang sunyi, kubur itu kosong. Bukan hanya itu, Alkitab mencatat beberapa kejadian aneh dan misterius yang sering dilewatkan banyak orang. Malaikat turun dari langit, penjaga kubur gemetar ketakutan, kubur kosong tetapi kain kafan tetap rapi. Bahkan ada orang kudus yang bangkit dari kubur. Apa sebenarnya yang terjadi? Dalam video ini kita akan membahas 7 misteri kebangkitan Yesus yang jarang dijelaskan berdasarkan kesaksian Alkitab. Misteri yang pertama, mengapa batu kubur sudah terguling? Banyak orang berpikir malaikat menggulingkan batu kubur agar Yesus bisa keluar dari kubur. Tetapi sebenarnya Yesus tidak membutuhkan batu itu digulingkan untuk keluar. Tubuh kebangkitan Yesus memiliki sifat yang berbeda. Dalam Yohanes 20 ayat 19, Yesus muncul di tengah-tengah murid-murid, padahal pintu terkunci. Artinya, tubuh kebangkitan tidak dibatasi ruang seperti tubuh manusia biasa. Jadi mengapa batu itu digulingkan? Bukan supaya Yesus keluar, tetapi supaya para saksi dapat masuk dan melihat kubur itu kosong. Malaikat membuka kubur itu sebagai bukti publik bahwa kematian telah dikalahkan. Misteri nomor 2, mengapa para penjaga kubur ketakutan? Alkitab mengatakan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Siapa penjaga ini? Kemungkinan besar mereka adalah tentara Romawi yang terlatih dan disiplin. Tentara Romawi bukan orang yang mudah takut. Mereka terbiasa menghadapi perang dan kematian. Tetapi ketika malaikat Tuhan turun dengan kilat dan gempa bumi terjadi, mereka lumpuh ketakutan. Ini menunjukkan bahwa kebangkitan Yesus bukan sekedar peristiwa spiritual, tetapi peristiwa kosmis yang menggoncang dunia. Misteri nomor 3, mengapa Maria Magdalena tidak mengenali Yesus? Ketika Maria Magdalena melihat Yesus di taman, ia mengira Yesus adalah penjaga taman. Mengapa? Ada beberapa kemungkinan teologis. Yang pertama, Maria masih diliputi kesedihan sehingga matanya tidak langsung mengenali Yesus. Yang kedua, tubuh kebangkitan Yesus memiliki kemuliaan yang berbeda. Yang ketiga, Allah menahan pengenalannya sampai saat tertentu. Menariknya, Maria baru mengenali Yesus ketika ia memanggil namanya, Maria. Ini menunjukkan sesuatu yang indah. Yesus tidak hanya bangkit sebagai Tuhan yang mulia, ia juga gembala yang mengenal domba-dombanya secara pribadi. Misteri nomor 4, mengapa kubur kosong tapi kain kafan masih rapi? Ketika Petrus dan Yohanes masuk ke kubur, mereka menemukan sesuatu yang sangat aneh. Kain kafan Yesus tidak berserakan, tetapi terlihat rapi. Jika tubuh Yesus dicuri, para pencuri pasti terburu-buru. Tidak mungkin mereka berhenti untuk melipat kain kafan dengan rapi. Ini menjadi bukti penting kebangkitan. Tubuh Yesus tidak dicuri. Ia bangkit dan meninggalkan kain kafan itu di dalam kubur. Misteri nomor 5, mengapa Yesus menampakkan diri berkali-kali? Yesus tidak hanya menampakkan diri sekali. Ia menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kepada para murid, kepada 2 murid di jalan Emmaus, dan kepada lebih dari 500 orang sekaligus. Mengapa begitu banyak penampakan? Karena kebangkitan Yesus harus menjadi kesaksian publik, bukan pengalaman pribadi beberapa orang saja. Rasul Paulus bahkan menulis bahwa banyak saksi itu masih hidup ketika surat Korintus ditulis. Artinya orang bisa memeriksa kebenarannya langsung. Ini menunjukkan bahwa kebangkitan bukan legenda. Ini adalah peristiwa sejarah. Misteri nomor 6, mengapa orang kudus ikut bangkit? Ini salah satu bagian Alkitab yang paling misterius. Alkitab mencatat bahwa ketika Yesus mati, kubur-kubur terbuka, orang-orang kudus bangkit, dan mereka menampakkan diri di Yerusalem. Mengapa hal itu terjadi? Peristiwa ini adalah tanda profetik. Yesus adalah buah sulung kebangkitan. Artinya, kebangkitan Yesus membuka jalan bagi kebangkitan umat Allah. Orang-orang kudus yang bangkit menjadi tanda awal kemenangan Kristus atas maut. Misteri nomor 7, mengapa murid-murid yang takut tiba-tiba berani? Sebelum kebangkitan, para murid bersembunyi. Mereka takut ditangkap. Petrus bahkan menyangkal Yesus 3 kali. Namun setelah kebangkitan, mereka berubah total. Petrus berkhotbah dengan berani. Para rasul memberitakan Injil ke seluruh dunia, dan banyak dari mereka mati sebagai martir. Apa yang menyebabkan perubahan radikal ini?
Jawabannya hanya satu: mereka benar-benar melihat Yesus yang bangkit. Tidak ada orang yang rela mati demi kebohongan yang ia tahu sendiri. Kebangkitan Yesus mengubah para murid dari orang yang ketakutan menjadi saksi yang berani. Kebangkitan Yesus bukan hanya kisah religius. Ia adalah peristiwa yang disaksikan banyak orang, mengubah sejarah dan memberi harapan bagi manusia. Karena jika Yesus benar-benar bangkit, maka kematian bukanlah akhir. Dan seperti kata Rasul Paulus, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kamu. Tetapi kabar baiknya adalah Kristus benar-benar telah bangkit. Dan karena itu, setiap orang yang percaya kepadanya memiliki pengharapan akan hidup yang kekal. Jika kamu tertarik mempelajari lebih banyak tentang misteri Alkitab lainnya, jangan lupa subscribe dan bagikan video ini, karena masih banyak rahasia Alkitab yang belum banyak diketahui orang. Shalom, Tuhan memberkati.